Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Surahno. Kita akan membahas tentang reaksi redoks, reduksi oksidasi. Untuk redoks ini, aturan atau untuk menyelesaikan permasalahan redoks, apakah ada aturan-aturannya? Yang pertama, saya bagi tiga ya, unsur bebas, kemudian molekul senyawa, kemudian ion. Untuk unsur bebas, itu biloknya sama dengan 0. Jadi ada logam, ada non-logam. Jadi kalau semuanya itu merupakan unsur-unsur bebas, bisa berupa atom, bisa berupa molekul. Ini semuanya kalau bebas berarti 0. Kemudian yang kedua, dalam molekul senyawa, jumlah bilok senyawanya adalah 0. Jadi kalau misalkan H2SO4, nah jumlah total biloknya adalah 0. KMNO4, maka jumlah total dari bilok KMNO4 adalah 0. Lanjut, bilok H itu plus 1. Contoh misalkan HCl, ini hanya plus 1. HNO3 hanya plus 1. Bilok O adalah min 2. Kemudian contohnya H2O maka O-nya min 2. H2SO4 maka O-nya adalah min 2. Bilok logam golongan 1A, 2A, 3A, biloknya sama dengan masing-masing golongannya. Golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3A plus 3. Contohnya NaNO3, natrium nitrit, maka Na-nya adalah plus 1. Kalsium karbonat, Ca-nya adalah plus 2. AlCl3, Al-nya plus 3. Yang ketiga, dalam ion, biloknya sama dengan muatannya. Jadi kalau NO3 min, maka bilok dari NO3 min tersebut adalah min 1. NH4 plus, maka plus 1. SO4 2 min, maka min 2. Ada pengecualian beberapa senyawa tertentu. F2O biloknya adalah O yang tadinya min 2 menjadi plus gitu ya. Ini totalnya F itu min 1, O itu F min 1 kali 2 berarti jumlahnya adalah min 2. Maka O di sini totalnya adalah plus 2. Jadi kalau 1 O, nah, O untuk yang biasa atau normalnya adalah min 2. Ini plus 2. Dalam peroksida H2O2, nah, N2O2, jadi peroksida itu senyawa yang kelebihan O. Maka di sini O-nya bukan min 2 lagi, tapi di sini karena hanya plus 1, plus 1 kali 2, plus 2. Maka di sini O-nya min 1 supaya menjadi 0. Lanjut, dalam super oksida KO2, biloknya berapa? Nah, karena plus 1, maka di sini O2-nya adalah min 1. Min 1 dibagi 2 karena di sini ada 2O, maka O-nya masing-masing min setengah. Dalam hidrida, nah NaH di sini NH sangat elektropositif, maka di sini hanya akan kalah. Jadi hanya bukan plus tapi menjadi min. Min berapa? Min 1 supaya menjadi 0. Lanjut. Kemudian untuk contoh yang pertama adalah mencari bilok yang digarisbawahi. Nah, seperti ini. Nah, contohnya MnO4. Jadi sini MnO4 contohnya. Mulai. Jadi untuk MnO4 di sini biasanya ini minus minus 1 ya nih ya. Ini minus 1. Minus 1. Minus 1. Di sini O-nya O-nya di sini min 2. Jadi min 2. Min 2. Di sini min 1 ya. Di sini min 1. Jadi di sini Mn-nya 8
dapatnya adalah 4 kali min 2, min 8. Jadi min 8, kemudian di sini supaya menjadi min 1. Nah, min 8-nya ke kanan jadi plus 8 dikurangi 1 berarti mn-nya adalah plus 7. Ini plus 7. Untuk lebih jelasnya, saya akan uraikan secara seperti yang di buku kayak gini. Jadi konsepnya adalah bilog suatu ion itu sama dengan muatannya, muatan. Maka di sini bilog saya singkat BO, BO dari MnO4 minus 1 itu sama dengan min 1. Maka saya uraikan di sini. BOMN ditambah dengan 4 kali BOO sama dengan min 1. Maka di sini BOMN ditambah dengan 4 kali min 2 sama dengan min 1. Maka BOMN sama dengan 8 ya, 8. Kemudian ini min 8 ke kanan menjadi 8. Kemudian dikurangi 1. Maka akan menjadi plus 7. Nah, seperti itu. Demikian juga yang lain cara ngitungnya seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa seperti ini bisa secara singkat, nah, sama saja nanti ya. Jadi ditulis kalau seperti ini, bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0. Terus di masing-masing diuraikan. Nah, dijumlahkan secara aljabar. Di sini min 2. Dan di sini plus 2. Plus apa plus 2? Maksudnya plus 1 kali 2. Nah, berarti ini min 8. Min 8 ini ada plus 2. Berarti masih min 6. Min 6. Totalnya C2 itu min 6. Karena di sini ada 2, maka di sini adalah plus 3. Tadi dari min 6. Nah, supaya netral, supaya 0 menjadi plus 3. NH4 plus. Maka di sini nah, H itu H itu plus 1. H itu plus 1. Kemudian N-nya berapa? Nah, N-nya, karena di sini plus 1 matanya, maka akan menjadi plus atau min 3 ya. Min 3. Min 3. Dapatnya bagaimana? H min 3. Caranya seperti ini. Jadi untuk menguraikannya, jadi NH bilangan oksidasi NH4 plus itu sama dengan plus 1. Maka BON plus 4 kali BOH sama dengan plus 1. Maka BON ditambah dengan 4 kali plus 1 sama dengan plus 1. Maka di sini BON bilangan oksidasi N sama dengan 4 ke kanan, jadi min 4. Min 4. Terus plus 1. Plus 1, maka sama dengan min 3. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. K3PO4. Nah, di sini berarti O-nya adalah, nah ini O-nya min 2. Min 2 ya. Kemudian K-nya adalah plus 1. Plus 1. Maka P-nya berapa? Nah, jadi di sini min 8 dikurangi 3. Berarti, nah, terus plus 5. Plus 5 ini ya. Itu. Dengan cara yang sama, maka di sini CrO4. Maka di sini O-nya min 2. Min 2 berarti min 8. Min 8 ke kanan, jadi plus 8. Plus 8 dikurangi 2. Berarti CR-nya adalah plus 6. Plus 6.
KClO2. Nah, di sini O adalah min 2. O-nya min 2. Kemudian K-nya adalah plus 1. Maka Cl-nya berapa? Nah, di sini min 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 1 berarti ini harusnya adalah plus 3 supaya 0 ya. Nah, gitu. KMNO4. Nah, O-nya min 2. Min 2. Kemudian K-nya adalah plus 1. Maka Mn-nya berapa? Nah, min 2 dikali 4, jadi 8. 8 min plus 1, berarti 7 min. Supaya netral atau 0 berarti adalah plus 7. Nah, seperti itu. SB. Di sini O-nya adalah min 2. Min 2 di sini, nah min 2 kali 8, min 2 kali 4 berarti min 8. Min 8 ke kanan menjadi plus 8. Plus 8 dikurangi 3 berarti plus 5. Jadi SB di sini adalah plus 5. Oke. Kemudian lanjut. Manakah yang termasuk reduksi dan oksidasi? Nah, di sini untuk yang pertama AlO2. Di sini adalah konsep menurut oksigen ya. Jadi kalau terlepasnya dan terikatnya itu, kalau terikatnya oksigen maka disebut dengan oksidasi. Ini terikat ya, tadinya pisah menjadi gabung. Jadi ini namanya reaksi adalah oksidasi. 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 Kemudian yang kedua, nah ini sama ini. C di sini plus 4. Di sini juga plus 4 juga. Di sini hanya sama, plus 1. O-nya juga sama, maka di sini bukan redox. Yang kedua ini bukan redox. Kemudian yang ketiga, ini CrO4. Cr2O4. Nah, di sini ada melepas elektron, berarti ini adalah reduksi. Di sini bisa juga sejalan dengan bilog. Ini di sini bilognya di sini 8 min ke kanan jadi plus 8. Nah, maka di situ di sini min 8 ke kanan jadi plus 8, min 2 jadi plus 6, jadi C-nya adalah plus 3. Di sini C-nya adalah plus 4. Nah, 3 ke 4 berarti adalah oksidasi. Maaf ya, bukan reduksi tapi oksidasi. Nah, jadi mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, namanya oksidasi. Oksidasi. Kemudian CrO4 2 min. Nah, plus 8 plus Cr3 plus. Di sini bilognya adalah 3 plus. Di sini adalah 8 kurangi 2 berarti plus 6. Plus 6 menjadi 3 berarti turun. Turun berarti reduksi. Turun berarti reduksi. Ya, reduksi. Nah, kemudian ini ini contoh dari fotosintesis. Nah, di sini berarti di sini kita lihat aja oksigennya di sini tadinya gabung pada CO2 pada H2O. Nah, di sini menjadi pisah. Nah, salah satu cirinya kalau pisah seperti ini berarti 0. Kalau 0 berarti ada perubahan bilangan oksidasi. Nah, tapi ini
Kalau disebut dengan fotosintesis pasti terjadi redox. Maka di sini reaksinya adalah redox. Kenapa? Karena terjadi oksidasi dan reduksi. Di sini ya. Oke. Berikut untuk pembahasan soal-soal yang berikut ini eh, tidak saya bahas semua, cuma sebagai gambaran saja karena sudah ada kuncinya. Jadi hanya rambu-rambunya, tentukan zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi. Nah, di sini ada I2, I2 di sini 0. Di sini ada HI, di sini min. Berarti dari 0 ke min. Berarti kan dari 0 ke min berarti turun. Nah, karena dia turun, berarti I2 mengalami reduksi. Nah, siapa yang naik? Berarti ada yang naik. Yang mengalami naik adalah SnCl2. Ini mengalami naik. Kenapa naik? Dari Sn di sini plus 2 menjadi sini Sn plus 4. Jadi, nah, I-nya turun, reduksi, Sn-nya naik. SnCl ini naik. Jadi, ada oksidasi, ada reduksi. Lanjut. Ini Al, Al-nya 0. Di sini Al-nya plus 3. Jadi Al-nya naik, berarti oksidasi. Fe-nya dari plus 3 menjadi 0, berarti turun. Ini. Jadi Fe-nya yang Fe2O3 ini turun. Namanya reduksi. Al-nya naik menjadi berarti oksidasi. Di pasang-pasangan seperti itu. Demikian juga nih Al. Al di sini unsur bebas berarti 0. Di sini Al di sini menjadi senyawa. Jadi dari 0 naik. Berarti dia mengalami oksidasi. Berarti ini reduksi. Nih, H2SO4-nya reduksi. Ke. Nah, di sini I-nya bebas berarti 0. Tadinya min ini, min 1 menjadi 0 berarti naik. Min jadi 1 berarti naik menjadi 0. Jadi min menjadi 0. Naik berarti reduksi. Berarti lainnya SA-nya ini SO2 ini, nah ini turun. Nah, jadi ada yang naik berarti reduksi, maaf ya, yang naik oksidasi, yang turun reduksi. Jadi seperti itu. Nah, I-nya di sini dari min ke 0 berarti naik. Karena naik maka dia oksidasi. Demikian seterusnya. Kemudian untuk nomor 2 tentukan reaksi-reaksi di bawah ini tergolong reaksi redox atau bukan. Untuk mudahnya seperti tadi, kalau ada unsur bebas berarti dia adalah 0. Kalau ada 0 berarti di sini enggak 0, berarti ada perubahan bilog. Biasanya kalau seperti ini berarti dia adalah redox. Cuma kadang-kadang, nah di sini terjadi yang mengalami redox itu bisa dari satu unsur yang sama, namanya autoredox. Kalau satu unsur menjadi dua unsur yang naik dan turun, berarti kebalikannya, disproporsionasi. Jadi seperti itu. Kalau untuk ini K, K, ClO3. Berarti di sini memang beda ya, maksudnya ada yang naik, ada yang turun. S-nya di sini naik karena dari 0 ke positif. Cl-nya turun. Turunnya berapa? Nah, di sini kan bisa kelihatan di sini. Di sini minus, Cl-nya minus, di sini Cl-nya positif. Jadi turun. Nah, ini berarti redox. Ini juga redox ini karena I-nya di sini adalah 0. Berarti ada yang berubah. Ada yang naik, ada yang turun. Kemudian di sini. Nah, ini S ini bebas. Berarti ini 0. Berarti ada yang naik, ada yang turun. Berarti redox juga. Nah, Li di sini untuk yang D, Li
Nah, di sini semuanya senyawa. Maksudnya senyawa semua. LiOH, LiCl2. Nah, 2H2O, 2HCl, LiCl2, LiOH. Nah, seperti ini bisa juga naik karena LiOH berarti ini 1 plus Li-nya. Ini Li-nya menjadi plus LiO2 berarti plus 4. Jadi Li-nya naik. Kemudian Cl-nya turun. Nah, dari min 1 LiOH. Nah, di sini kurang begitu jelas ini. LiOH, di sini 2HCl menjadi LiCl2. Jadi Li-nya sudah tentu berubah di sini. Karena berubah maka dia termasuk redox. Gitu ya. Oke. Fe di sini jelas berubah dari 0 naik. Jadi redox juga. Kemudian di sini H2O2. Nah, kemungkinan ini bukan redox. Jadi dilihat C-nya sama gitu ya. Maksudnya bilang oksidasinya kalau sama berarti bukan redox dan seterusnya. Lanjut, tentukan di bawah ini termasuk reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Nah, di sini tinggal lihat aja. Kalau di sini naik berarti biloknya naik berarti oksidasi. Kalau turun berarti reduksi, seperti itu. Nah, ini O2 di sini menjadi CO. Nah, ini dari bisa dihitung biloknya termasuk ini SO3 2- SO4. Nah, di sini kalau ada perubahan bilok berarti dia akan terjadi naik atau turun gitu ya. Ini senyawanya kalau berbeda menyebabkan S-nya biloknya juga berbeda. SO3 2-, SO4 2-, jadi S-nya berbeda bilok. Maka kalau naik oksidasi, kalau turun reduksi. Nah, tentukan oksidator dan hasil oksidasinya dan hasil reduksinya. Nah, jadi kalau misalkan contoh satu aja, misalkan Ki. Di sini Ki-nya I di sini dari minus 1 menjadi 0. Jadi naik. Karena dia naik berarti dia mengalami oksidasi. Kalau mengalami oksidasi berarti I2 merupakan hasil oksidasinya. Kalau misalkan ini Cl-nya dari 0 naik, Cl-nya Cl2 atau O2 ini ya, bukan Cl ya. Nggak kelihatan. Cl2 0, ini ya, saya ulang. 2Ki berarti I-nya min 1 menjadi 0, berarti naik. Kalau naik, ini berarti turun. Jadi dari 0 ke minus, berarti ya. Cl turun berarti mengalami reduksi. Hasil reduksinya ini. Seperti itu. Jadi hasil reduksinya adalah 2KCl dan seterusnya. Demikian juga yang lain. Sn di sini menjadi SnO3. Jadi di sini Sn ada dua spesi yang menjadi satu spesi. Jadi di sini Sn dari 0 naik. Ini dari plus turun. Nah, seperti itu. Jadi ada naik dan turun menjadi satu spesi yang sama. Ini namanya autoredox. Nah, demikian ya. Kalau kebalikannya nanti menjadi disproporsionasi. Nah, demikian bahasan dari saya. Mudah-mudahan tidak puas, kemudian bisa menemukan sendiri. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di WA atau forum yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.